Coba deh, pikirin sebentar. Jembatan yang tiap hari kita lewatin, atau ponsel yang sekarang mungkin lagi ada di tangan kalian, gimana caranya benda-benda itu bisa ada? Semuanya itu adalah rekayasa. Hari ini, kita bakal bongkal kisah luar biasa tentang gimana kecerdasan manusia, selangkah demi selangkah, berhasil membentuk dunia modern kita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Jejak rekayasa itu ada di mana-mana loh. Mulai dari piramida megah yang udah berdiri ribuan tahun, sampai superkomputer yang muat di saku kita. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari 3 disiplin ilmu utama yang akan jadi panduan kita hari ini. Oke, semuanya itu dimulai dari fondasi fisik. Bayangin aja kekaisaran Romawi. Mereka tuh nggak akan bisa jadi sebesar itu kalau nggak ada jalan raya yang nyambungin semua wilayahnya atau saluran air yang ngasih kehidupan ke kota-kotanya. Nah itulah dia kekuatan rekayasa sipil, membangun kerangka untuk peradaban. Terus kita maju selangkah lagi. Manusia belajar buat menjinakkan sesuatu yang nggak kelihatan. Listrik. Setiap kali kita nyalain lampu atau ngecharge ponsel, kita itu lagi merasakan hasil kerja dari rekayasa elektro. Disiplin inilah yang mengubah malam jadi terang dan jadi motor penggerak industri modern. Dan yang paling baru, kita mulai merekayasa sesuatu yang abstrak, informasi. Rekayasa komputer pada dasarnya menciptakan otak digital yang menjalankan dunia kita sekarang. Nah, 3 pilar ini, sipil, elektro, dan komputer, bakal jadi peta kita untuk menjelajahi gimana dunia modern ini dibangun. Kita mulai dari ribuan tahun yang lalu. Oke, sekarang kita putar waktu mundur, jauh banget ke belakang. Jauh sebelum ada gelar insinyur, manusia itu udah dihadapkan sama tantangan rekayasa yang luar biasa besar. Gimana caranya bangun monumen untuk para dewa? Gimana caranya mengairi ladang yang kering kerontang? Jawaban mereka, keajaiban-keajaiban kuno itu sendiri. Seringnya kan kita lihat ini cuma sebagai bangunan kuno aja ya. Padahal ini tuh solusi rekayasa yang super jenius. Piramida itu bukan sekedar makam loh, itu adalah proyek logistik raksasa. Saluran air Romawi itu jaringan distribusi air yang canggih banget pada masanya. Dan tembok besar itu sistem pertahanan yang dibangun turun-temurun. Masing-masing memecahkan masalah sosial yang paling krusial di zaman mereka. Coba kita renungin angka ini sebentar. 2.500 tahun. Itulah rentang waktu yang dibutuhkan untuk membangun tembok besar Tiongkok. Ini bukan proyek satu generasi, tapi puluhan generasi. Bayangin, seorang kakek buyut mulai kerja, dan baru selesai di zaman cicit dari cicitnya. Ini nunjukin ambisi dan ketekunan yang hampir nggak kebayang dalam rekayasa kuno. Nah, disinilah titik baliknya. Ada orang-orang jenius kayak Archimedes di Yunani yang bawa sebuah revolusi. Dia mulai pakai matematika untuk mendesain. Tiba-tiba, membangun itu bukan lagi soal coba-coba dan salah. Bukan lagi trial and error. Dengan matematika, para insinyur bisa ngitung, bisa analisis, dan bisa memprediksi hasilnya bahkan sebelum satu batu pun diletakkan. Rekayasa akhirnya jadi sebuah ilmu. Oke, sekarang kita lompat maju ke sebuah era di mana semuanya serba tepat, semuanya meledak. Revolusi industri itu bukan cuma soal mesin-mesin baru. Ini adalah tentang menemukan cara baru untuk menghasilkan kekuatan. Kekuatan yang bakal mengubah total cara kita kerja, cara kita hidup, bahkan konsep jarak itu sendiri. Coba perhatikan deh, seberapa cepat inovasi ini saling menyusul. Mesin uap muncul, langsung ngasih tenaga ke pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik itu lalu bikin lokomotif. Kereta api menghubungkan negara, yang kemudian butuh komunikasi instan, maka lahirlah telepon. Setiap penemuan itu memicu penemuan berikutnya, menciptakan sebuah akselerasi kemajuan yang belum pernah ada sebelumnya. Dampaknya, mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, barang bisa diproduksi secara massal oleh mesin. Dunia jadi terasa lebih kecil karena perjalanan dan komunikasi jadi jauh lebih cepat. Fondasi masyarakat global yang terhubung seperti yang kita kenal sekarang ini, benar-benar diletakkan di era ini. Dan sekarang kita sampai di lompatan terbesar dalam sejarah rekayasa. Setelah ribuan tahun kita sibuk ngutak-ngatik materi dan energi, yaitu atom, fokusnya pindah ke sesuatu yang sama sekali gak bisa kita sentuh. Informasi. Era digital dimulai, dan aturannya benar-benar beda. Dan semua revolusi digital ini, itu semua berawal dari satu komponen super kecil. Transistor. Ini mungkin penemuan paling penting di abad ke-20. Anggap aja ini kayak saklar lampu tapi ukurannya super duper kecil dan kecepatannya luar biasa. Dengan menggabungkan jutaan saklar ini, kita bisa melakukan perhitungan yang rumit dan memproses informasi. Tanpa transistor, nggak ada komputer, nggak ada internet, nggak ada dunia digital.
Begitu kita punya transistor, kemajuan teknologi langsung melesat kayak roket, serius. Cuma dalam waktu 2 dekade, kita beralih dari komputer seukuran ruangan, tiba-tiba udah bisa ngorbitin satelit keliling bumi, dan puncaknya mendaratkan manusia di bulan. Semua ini didukung oleh kekuatan komputasi yang baru, kekuatan rekayasa digital. Ini membawa kita ke hari ini dan ke masa depan. Fokus rekayasa udah bergeser lagi loh. Tantangannya sekarang bukan lagi soal bikin sesuatu yang lebih besar atau lebih cepat, tapi bikin sesuatu yang lebih pintar. Bisa dibilang, tantangan utamanya sekarang adalah merekayasa kecerdasan itu sendiri. Nah ini dia nih beberapa medan pertempuran baru di dunia rekayasa. Kita ngomongin soal AIoT, di mana benda-benda sehari-hari di sekitar kita, ya kayak kulkas di rumah, bisa berpikir. Ada robotika cerdas, di mana robot bisa belajar dari lingkungannya. Dan yang krusial, keamanan cyber untuk melindungi itu semua. Serta sistem siberfisik, di mana dunia digital dan fisik benar-benar menyatu jadi satu. Terus gimana sih cara kerja teknologi canggih kayak IoT ini? Sebenarnya konsepnya lumayan simpel. Ambil contoh termostat pintar di rumah. Pertama, dia merasakan suhu ruangan. Kedua, dia mengomunikasikan data itu ke cloud. Ketiga, AI di cloud menganalisis pola kebiasaan kita. Dan terakhir, dia bertindak, menyesuaikan suhu secara otomatis tanpa kita suruh. Rasakan, komunikasikan, analisis, bertindak. Siklus inilah yang menciptakan kecerdasan. Jadi, inilah inti dari semuanya. Tujuan rekayasa itu sendiri udah berevolusi. Dulu kita membangun jembatan yang statis. Lalu kita menciptakan mesin uap yang dinamis. Nah sekarang kita menciptakan sistem yang bisa belajar dan beradaptasi. Sistem yang cerdas. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan kacamata yang melihat ke masa depan. Sejarah udah membuktikan bahwa rekayasa adalah cara kita memecahkan masalah-masalah terbesar. Kita sudah berhasil memecahkan masalah kelangsungan hidup, masalah kekuatan, dan masalah informasi. Pertanyaan untuk kita semua, untuk generasi ini adalah tantangan besar apa lagi yang selanjutnya menunggu untuk kita pecahkan dengan rekayasa.